Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini adalah merupakan perintah Allah untuk kita sebagai hambanya dalam mendirikan ibadah salat. Waqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan kamulah salat, kata Allah, maka sesungguhnya salat itu dan mencegah kamu daripada perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf, wajiblah bagi kita untuk menunaikan daripada ibadah salat yang Allah perintahkan. Kalau sudah dikategorikan kepada hukum wajib, apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkan salat itu disengaja ataupun tak disengaja, maka kita akan mendapatkan satu dosa. Itu yang kita pahami makna tentang wajib. Apabila kita melaksanakan berpahala, kita tinggalkan, kita nanti mendapatkan dosa dari Allah. Dan tak ada lagi alasan kita kenapa harus meninggalkan salat. Capek kami Ustaz, orelah dulu aku sembahyang hari ini. Tak bisa kata kita bilang begitu, Ibu. Besok saja aku sembahyang, pas waktu elok-eloknya hatiku ni, pas waktu dah tenang-tenang hatiku ni, barulah aku melaksanakan ibadah salat. Tak bisa kita katakan seperti itu, Ibu. Sebab kenapa? Malah ketika kita merasakan galau, merasakan kegelisahan, merasakan kekacauan dalam kehidupan ini, maka kita perlu harusnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah salat. Malah orang yang menjauh daripada Allah Ta'ala dan tak mau dia menunaikan ibadah yang wajib tersebut, malah semakin parah nanti dalam kehidupannya. Karena tak ada tempat yang paling tepat untuk kita mengadu kecuali hanya kepada Allah. Sebaik-baik tempat mengadu itu hanya kepada Allah. Sebaik-baik tempat kita untuk melaporkan segala persoalan dalam hidup ini kepada Allah. Makanya kadang hati kita ni kan mau dibolak-balikkan Allah hati kita, Bu. Maka doa kita kan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allah nak membolak-balikkan hati kita ni. Allah juga nak mengelakkan daripada hati kita. Jadi makanya kita ni salat itu salah satunya, Bu, menenangkan daripada hati kita. Karena kalau kita pahami makna salat itu adalah doa. As-salatu doa. Salat itu adalah merupakan doa. Ada juga mengatakan as-salatu doa bil khair. Salat itu adalah doa yang terbaik. Karena kenapa? Dari mulai kita menunaikan ibadah salat sampai hingga salam, segala doa dalam ucapan dalam melaksanakan ibadah salat tersebut, termasuklah kita membacakan di dalam antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan bermaknakan doa kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala dapat mengampuni dari segala dosa-dosa kita. Jadi salat itu juga diartikan sebagai ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.
Jadi salat ini adalah merupakan kewajiban bagi kita, bagi seorang mukallaf, yang kita tunaikan 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau kita tak mau menunaikan ibadah salat, maka ikuti 3 syarat ni. Ada 3 syarat tak wajib bagi manusia itu untuk menunaikan ibadah salat. Apa itu Ustaz? Pertama, orang tertidur sampai ia terbangun. Yang kedua, anak kecil tak wajib melaksanakan ibadah salat. Dan yang ketiga adalah orang gila. Ya kira-kira di antara kita ni malah gak jadi kita dan 3 ni. Tak ada. Ya kalau tak melaksanakan ibadah salat, berarti kita tak memenuhi syarat. Dikatakan anak kecil dah tua. Dikatakan tidur, tak baliknya biji londah. Dikatakan orang gila, nak waras gitu semua. Tapi jikalau kita tak menunaikan ibadah salat, berarti kita ni apa lagaknya? Di saat nang kamal lagaknya kita ni agaknya. Kalau kita berkaca, dikaca yang begitu besarnya ibu, memandang wajah kita ni menghadap kepada kaca tersebut, dan kita ni agaknya berkata kepada diri kita sendiri, agaknya awak ni kena macam tak tahu diri dah kasih Allah Ta'ala kenikmatan. Kenapa kita ni lagi tak mau menunaikan ibadah salat? Banyak Allah berikan kita kenikmatan, bu, berlimpah kadang dikasih Allah Ta'ala tu. Toh kadang kok nekat kali sih kita meninggalkan sembahyang tersebut. Anak di pangkal, anak di tengah, anak nanti hujung ibu, laksanakan ibadah salat. Tak bisa aku tepat waktu Ustaz, ada korojoku tadi. Yang penting sembahyang. Yang paling parahnya lagi, nang 5 menit ada aja nasak, sembahyang lazim. Nang parahnya itu sudah. Tinggal lagi jangan ada nama niat terus di hati awak ini, terus tak nang ada nak sembahyang. Itulah hati yang sudah terbenteng, kan nur hidayah itu nanti masuk lagi ke dia. Itu yang kita khawatirkan, bu, jangan sampai hidayah pada diri kita itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kita beranggapan ketika kita rajin beribadah itu so ahli ibadah, bukan. Udah kewajiban kita. Tak lagi ceritanya, bisa kan aku yang nampak orang ni sembahyang kena macam so alim pula lah aku. Jangan lagi ada komentar macam begitu. Jika lagi kau dah wajib tu, anak kata orang macam mana pun bantu orang tu lah situ. Yang penting awak nak beribadah betul sungguh-sungguh dan di hadapan Allah Ta'ala.